Grem. Ayo 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 ayo. Buat video. Ayo 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 ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Robil Ula dengan akhir NPM 023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas fungsi media massa serta perbedaan keempat teks jurnalistik. Ada berita, feature, opini, dan editorial. Yang pertama, fungsi informasi. Media massa memberikan informasi kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi secara faktual dan aktual, sehingga masyarakat mengetahui ada peristiwa apa yang sedang terjadi di masyarakat pada saat ini atau yang terbaru. Yang kedua, fungsi edukasi. Media massa memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui tulisan atau program yang bersifat informatif, sehingga masyarakat bisa membaca dari tulisan atau program-program yang ada di media massa, sehingga memiliki atau mengetahui pengetahuan yang terbaru ataupun pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. 3. Fungsi hiburan. Media massa menyajikan informasi atau konten yang menarik dan menghibur kepada masyarakat. Contohnya salah satunya adalah melalui text feature. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Karena media massa memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan publik serta keadaan sosial yang terjadi di masyarakat melalui analisis ataupun tulisan, contohnya melalui opini ataupun editorial. Selanjutnya, materi mengenai tentang perbedaan keempat teks jurnalistik. Nah, baik teman-teman, yang pertama ada teks berita. Teks berita adalah laporan mengenai peristiwa atau fakta aktual yang penting dan menarik yang disampaikan kepada masyarakat dengan melalui media digital atau media cetak. Nah, biasanya jadi berita ini berfokus pada kejadian yang benar-benar terjadi dan disampaikan berdasarkan fakta dan apa adanya. Kemudian ada struktur teks berita. Struktur teks berita sendiri biasanya menggunakan piramida terbalik atau menempatkan informasi paling penting di awal dan disusul oleh informasi-informasi tambahan. Kemudian ada struktur teks berita. Yang pertama ada lead. Lead ini adalah paragraf pembuka, biasanya berisi inti peristiwa, biasanya memuat unsur 5W1H. Nah, adapun contohnya yaitu pada Sabtu sekitar pukul 3, longsor terjadi di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari kalimat tersebut menjelaskan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian ada tubuh berita. Nah, di tubuh berita ini berisi informasi yang lebih rinci mengenai peristiwa yang terjadi. Biasanya berisi jumlah korban, kronologi peristiwa, dampak, kemudian keterangan dari pihak-pihak terkait. Yang terakhir yaitu ada ekor berita. Nah, ekor berita ini merupakan bagian paling akhir, biasanya berisi informasi tambahan mengenai perkembangan situasi. Adapun gaya bahasa yang digunakan dalam teks berita, yang pertama biasanya bersifat objektif, lugas atau langsung pada intinya atau to the point. Kemudian formal dan biasanya menggunakan kalimat aktif. Contohnya, sebanyak 80 orang dilaporkan tersapu dan tertimbun longsor. Kalimat ini hanya menyampaikan fakta kejadian tanpa memasukkan emosi atau opini dari penulis. Dan di dalam teks berita biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Artinya penulis berada di luar peristiwa dan hanya melaporkan kejadian secara netral. Adapun tujuan dari teks berita adalah menginformasikan peristiwa terbaru kepada masyarakat secara cepat dan jelas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada text feature. Feature adalah tulisan jurnalistik yang berisi fakta tetapi disajikan dengan gaya yang naratif atau bercerita sehingga lebih mendalam, santai, dan menarik. Feature juga sering menonjolkan human interest atau sisi kemanusiaan dan emosi pada suatu peristiwa. Adapun struktur text features yaitu lead, naratif atau deskriptif, kemudian isi cerita dan penutup. Nah, alurnya biasanya kronologis dan tematik. Nah, di dalam struktur yang pertama atau lead naratif ini biasanya berupa cerita atau gambaran suasana, bukan langsung pada fakta utama. Contoh dari teks jejak pengingat bencana Cisarua, duka sering datang tak terduga. Dia datang tiba-tiba, mengenyak batin orang-orang bahkan ketika tidur nyenyak. Kalimat tersebut menggunakan atau menggambarkan suasana duka sebelum menjelaskan kejadian longsor di Cisarua. Kemudian isi cerita. Nah, di bagian ini menjelaskan peristiwa secara lebih rinci dan mendalam. Kemudian di penutup juga biasanya memberikan kesan emosional atau refleksi terhadap peristiwa. Contohnya, mungkin beberapa di antara rumah rusak, hancur hingga rebuk redam, selayaknya perasaan warga yang kehilangan sanak saudara dalam bencana ini. Kalimat ini menunjukkan perasaan duka yang dialami oleh para korban.
Adapun gaya bahasa yang digunakan biasanya sastrawi, deskriptif, emosional, kreatif. Adapun contohnya yaitu di beberapa titik lemah sungai yang menjadi jalur longsoran, timbunan tanah diperkirakan mencapai 8 meter. Nah, kalimat ini menggambarkan kondisi lokasi bencana secara detail. Kemudian, sudut pandang yang digunakan dalam fitur ini biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, tetapi lebih dekat dengan pengalaman manusia atau human interest. Adapun tujuannya itu untuk memberikan informasi, juga menyentuh emosi, juga bisa digunakan sebagai untuk menghibur. Baik, yang selanjutnya yang ketiga ada teks opini. Teks opini adalah tulisan yang berisi pendapat atau gagasan penulis tentang suatu isu atau peristiwa atau juga suatu masalah yang terjadi. Nah, tulisan ini biasanya didukung oleh argumentasi logis dan juga data. Adapun struktur teks opini yaitu ada tesis, argumentasi, dan penutup. Nah, biasanya di tesis ini adalah pernyataan pendapat utama penulis mengenai suatu isu. Contoh, persimpangan ekonomi dan keberlanjutan global menjadi tantangan besar bagi perkembangan industri saat ini. Adapun argumentasi, argumentasi ini berisi alasan atau bukti yang mendukung pendapat tersebut. Contohnya, pertumbuhan ekonomi seringkali diiringi peringatan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, di penutup ini biasanya berisi penegasan ulang dari pendapat penulis. Adapun gaya yang digunakan atau gaya bahasa yang digunakan yaitu argumentatif, persuasif, subjektif, dan analitis. Contohnya, oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap kebijakan ekonomi. Dalam kalimat ini menunjukkan usaha penulis untuk meyakinkan pembaca. Adapun sudut pandang yang digunakan biasanya menggunakan sudut pandang utama, karena ini merupakan pendapat langsung dari penulisnya. Adapun tujuannya yaitu untuk meyakinkan pembaca agar memahami atau menyetujui argumen atau pandangan penulis terhadap suatu isu yang ada. Baik, yang selanjutnya yang keempat ada teks editorial. Editorial adalah artikel utama yang berisi pandangan resmi redaksi media massa mengenai suatu isu yang aktual. Editorial tidak mencantumkan nama penulis karena mewakili sikap instansi media. Adapun struktur teks editorial yang pertama ada pengantar isu. Nah, di sini biasanya memperkenalkan masalah atau isu yang sedang terjadi. Contohnya, pembentukan Dewan Perdamaian kembali menjadi perbincangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Yang kedua ada bagian analisis sikap atau bagian yang berisi analisis atau pandangan redaksi terhadap suatu isu tersebut. Contohnya, langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan konflik. Kemudian yang selanjutnya, struktur yang terakhir ada rekomendasi. Bagian ini berisi saran atau solusi yang diajukan oleh media tersebut. Contohnya, pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga tersebut bekerja secara transparan dan efektif. Gaya bahasa yang digunakan biasanya tegas, lugas, serius, dan mewakili instansi media. Adapun sudut pandang yang digunakan yaitu biasanya menggunakan sudut pandang institusi atau biasanya menggunakan kata kami dan tidak menyebut penulis secara langsung. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut mewakili media dan bukan individu. Adapun tujuan editorial adalah untuk mempengaruhi opini publik serta menyuarakan sikap resmi media terhadap suatu isu yang sedang terjadi. I just had to let you know you're